Perkenalkan, nama saya Dian Karo dari kelas Manajemen Pagi C, NIM 1810416739. Sini saya akan menjawab yaitu soal UAS dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A yaitu soal yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah Perilaku Organisasi? Absen yaitu sebanyak 13 kali. Mengapa harus hadir? Karena penting sekali untuk kita mempelajari tentang perilaku organisasi. Karena di sini kita bisa mempelajari yaitu bagaimana berperilaku organisasi yang baik dan benar. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Tugas terstruktur yang sudah dibuat yaitu meringkas tentang perilaku organisasi dan diupload di YouTube. Manfaat yang didapatkan yaitu kita bisa mengetahui itu tentang manfaat-manfaat apa saja tentang perilaku organisasi dan bagian-bagiannya. Soal bagian A yang ketiga yaitu manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom. Manfaat yang didapat dari mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom yaitu kita bisa mempelajari tentang perilaku organisasi tersebut, bagaimana kita berorganisasi dengan baik dan benar, dan bagaimana dan apa saja perilaku organisasi tersebut yang harus kita pelajari sebagai manajer ke depannya. Lanjut ke soal yang kedua yaitu soal yang pertama, ada berapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian? Jelaskan. Perilaku organisasi merupakan disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, tetapi mendapat sumbangan yang amat besar dari ilmu lainnya. Di antaranya menurut Robin, 2001 adalah ilmu psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Secara sekilas dan singkat peranan dan kontribusi ilmu-ilmu tersebut kepada ilmu-ilmu perilaku organisasi dapat diuraikan berikut ini. A. Yaitu psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Yang ke B yaitu sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan peranannya. Artinya sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. C. Psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi, dalam arti berusaha mencari kejelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan kelompoknya. D. Antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Hal yang dapat diambil dari antropologi untuk perilaku organisasi seperti perbedaan-perbedaan fundamental dalam nilai, sikap, dan norma tentang perilaku yang dapat diterima mempengaruhi cara orang bertindak. E. Ilmu politik. Para ilmuwan politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Berbagai hal yang dapat diambil dari ilmu politik oleh perilaku organisasi adalah struktur konflik, alokasi kekuasaan, dan bagaimana orang manipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Soal yang kedua yaitu pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam sekelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur dari organisasi adalah yang pertama yaitu men atau orang-orang. Dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pengawal atau personil. Yang kedua kerjasama.
Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, tujuan bersama. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Yang keempat, peralatan. Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana, berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya, tanah, gedung, atau kantor. Yang kelima yaitu lingkungan. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, termasuk dalam unsur lingkungan antara lain A. Kondisi atau situasi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak kehidupan organisasi. Yang B. Tempat atau lokasi. C. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Wilayah operasi dibedakan menjadi wilayah kegiatan, wilayah jangkauan, wilayah personil, wilayah kewenangan atau kekuasaan. Yang keenam yaitu kekayaan alam. Yang termasuk dalam kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, flora, fauna, dan cuaca, geografi, hidrografi, geologi, dan klimatologi. Soal yang ketiga itu bagaimana hubungan organisasi dengan manusia. Jelaskan jawaban dengan contoh. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk berinteraksi. Unsur utama dalam proses integrasi adalah komunikasi. Komunikasi sebagai alat penghubung antar individu dengan individu lainnya. Komunikasi dapat dilakukan secara kelompok disebut komunikasi organisasi. Dalam proses integrasi, manusia membutuhkan suatu kelompok atau organisasi untuk mengetahui pembagian tugas atau pekerjaannya. Soal yang keempat yaitu uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui, berikan contohnya. Ada 5 jenis kekuasaan dalam organisasi, yaitu yang pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power. Contoh dari kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik. Yang kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Contoh yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain memberikan surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan memberhentikan kerja atau PHK. Soal yang kelima yaitu apakah yang dimaksud dengan persepsi? Apa prakteknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain? Sebutkan dan jelaskan kesalahan yang dimaksud. Persepsi adalah suatu proses penilaian atau tanggapan terhadap suatu stimulus atau rangsangan oleh suatu individu melalui indera yang diserap sehingga individu dapat memahami dan mengerti dengan stimulus yang diterimanya. Persepsi juga merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberi kesan, menilai, merasakan, dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi dan stimulus yang diberikan. Kesalahan atau kekeliruan yang dimaksud di atas adalah yang pertama kesalahan atribusi, yaitu kesalahan kita dalam memahami penyebab perilaku orang lain. Yang kedua, efek halo, yaitu kesalahan persepsi yang disebabkan karena salah mempersepsikan seseorang pada kesan pertama. Yang ketiga, stereotip, yaitu menggenerasikan orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok. Yang keempat, prasangka, mempersangka seseorang. Yang kelima, gelar budaya, yaitu supaya sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan orang-orang baru. Soal yang keenam yaitu jelaskan apakah yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahapan proses motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan. Tahapan proses motivasi.
Proses motivasi melibatkan 4 komponen utama, yaitu yang pertama kebutuhan, keinginan atau ekspektasi, perilaku, tujuan-tujuan, dan umpan balik atau feedback. Soal yang ketujuh yaitu berikan penjelasan uraian Anda yang dimaksud dengan kekuasaan beserta contohnya. Kekuasaan adalah hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, ketua kelas berkuasa dalam mengatur kelasnya. Soal yang kedelapan yaitu menjelaskan perbedaan antara mood dan emosi. Berikan contohnya dalam dunia kerja. Mood atau suasana hati adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi yang sering meskipun tidak selalu muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Sedangkan emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Soal yang kesembilan yaitu apa yang dimaksud dengan kepribadian. Sebutkan dan jelaskan tipe-tipe kepribadian manusia. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut berkepribadian pemalu. Ada 4 tipe kepribadian manusia, yaitu yang pertama sanguinis. Orang yang tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup, optimis, ringan, dan riang. Tipe ini juga menyukai petualang dan memiliki toleransi tinggi akan resiko. Yang kedua yaitu pragmatis. Seseorang yang kepribadian pragmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Yang ketiga yaitu koleris. Seseorang dengan kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung, tetapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Yang keempat yaitu melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi, misalnya wanita memasak untuk laki-laki dan laki-laki membuka pintu untuk bagi wanita. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih.